selamat pagi anak-anak ibu tersayang. Kita masuk materi selanjutnya, kita bab yang baru. Judul besarnya adalah bentuk aljabar. Bentuk aljabar nanti ibu buat dua bagian. Ini untuk bagian yang pertama dulu. Bentuk aljabar. Kompetensi dasar mempelajari bentuk aljabar ini adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sementara indikatornya adalah menjabarkan bentuk aljabar. Kita bahas dulu, apa pengertian dari bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Sekali lagi Bu sebutkan, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contoh. Di sini contoh yang pertama Ibu berikan bentuk aljabarnya 10A kuadrat dikurang B 6B ditambah 4. Sekali lagi 10A kuadrat dikurang 6B ditambah 4. Maka di dalam bentuk aljabar ada 4 bagiannya. Ada yang namanya suku. Suku itu bagian-bagiannya. Suku dibentuk aljabar 10A kuadrat dikurang 6B ditambah 4 ada 3. Ada yang namanya variabel. Variabel itu berupa huruf. Dan ada yang namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka yang di depan variabel. Dan yang terakhir konstanta. Konstanta itu yang tidak ada variabelnya sama sekali. Oke, kita jawab. Pengertian dari suku adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif dan negatif. Maksudnya ini dipisah dengan tanda penjumlahan dan pengurangan. Itulah yang dikatakan suku. Bagian dari aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif dan negatif. Jumlah suku pada bentuk aljabar 10A kuadrat dikurang 6B ditambah 4 ada 3. Ini dia ya. 1, 2, 3. Yaitu 10A kuadrat minus 6B dan positif 4. Variabel adalah lambang atau notasi pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Sekali lagi Bu sebutkan, variabel adalah lambang atau notasi pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui, biasanya dilambangkan dengan huruf. Yang termasuk variabel pada bentuk aljabar 10A kuadrat dikurang 6B ditambah 4 ada 2. Ingat ya, ada 2. Inilah yang dikatakan variabel A kuadrat dan B. Kita lanjut. Kita membahas tentang koefisien. Koefisien adalah angka atau bilangan di depan variabel. Maka koefisien pada bentuk aljabar 10A kuadrat dikurang 6B ditambah 4 ada 2. Apa itu Bu? Angka 10. Ini ya, angka atau bilangan di depan variabel. Lalu minus 6. Itulah yang dikatakan koefisien. Dan yang terakhir ada namanya konstanta. Konstanta itu pengertiannya adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Sekali lagi Bu katakan, konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar
yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Maka yang termasuk konstanta pada bentuk aljabar 10A kuadrat dikurang 6B ditambah 4 adalah 4. Ini kan tidak ada variabelnya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Ibu kasih contoh yang kedua. Pada bentuk aljabar minus 5X kuadrat dikurang 3Y dikurang 2. Tentukanlah sukunya, variabelnya, koefisiennya, dan konstantanya. Kita bahas satu persatu ya. Tadi bentuk aljabarnya minus 5X kuadrat dikurang 3Y ditambah 2. Sukunya itu yang ini, lalu yang ini, dan yang ini. Berarti sukunya ada 3, jelas ya. Minus X kuadrat, lalu minus 3Y, dan minus 2. Itulah yang dikatakan suku. Kan dipisahkan dengan tanda positif atau negatif tadi kan. Lalu yang namanya variabel ada 2. Di bentuk aljabar ini. Variabelnya apa-apa saja ya Bu? Variabel X kuadrat dan variabel Y. Koefisiennya ada berapa? Ada 2 juga. Kalau variabelnya ada 2, otomatis koefisiennya juga ada 2. Apa itu Bu? Minus 5 dan minus 3. Itulah yang dikatakan koefisien. Dan konstantanya ada 1. Apa itu? Minus 2. Inilah yang dikatakan konstanta. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Pada bentuk aljabar, minus 3A kuadrat, B kuadrat ditambah 3A kuadrat ditambah 5B pangkat 5 dikurang 5AB kuadrat ditambah 3. Tentukanlah sukunya, variabel, koefisien, dan konstantanya. Kita bahas. Bentuk aljabarnya tadi minus 3A kuadrat B kuadrat ditambah 3A kuadrat ditambah 5B pangkat 5 dikurang 5AB kuadrat ditambah 3. Sukunya ada berapa di sini? Ada 5. Ini suku. 1, 2, 3, 4. Ibu ulangi ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah yang dikatakan suku. Minus 3A kuadrat B kuadrat, 3A kuadrat, 5B pangkat 5, minus 5AB kuadrat, dan 3. Variabelnya ada berapa ya? Ada 4. Ini variabel. 1, 2, 3, 4. A kuadrat B kuadrat, A kuadrat, B pangkat 5, dan AB pangkat 2. Koefisiennya ada 4 juga. Karena variabelnya di atas tadi ada 4 ya. Minus 3, positif 3, positif 5, minus 5. Itulah yang dikatakan koefisien. Dan konstantanya hanya ada 1, yaitu positif 3. Oke, jelas ya? Nanti dipelajari lagi di rumah, pindahkan di buku catatannya, tulis yang rapi. Oke? Maka kesimpulan, bentuk aljabar itu bisa dikatakan ekspresi aljabar. Ekspresi aljabar itu apa? Perpaduan antara angka atau bilangan dengan huruf berpangkat bulat yang diikuti oleh tanda positif dan negatif. Itulah kesimpulan dari pengertian bentuk aljabar. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat ya anak-anak.